Mbak, dengan satu tombol ini gagal loh. Baru nongol terus merasa berdosa, ini gimana? Sore sebelum mama meninggal, itu masih sempat main. Main di kondisi hamil besar. Dapatnya 1 juta. Iya. Ya udah, saya tambah 5 juta boleh ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Tapi salah. Iya. Peraturan Gitu. di sini di Roda Rezeki beda dengan tantangan dangdut mania dadakan. Kalau dangdut mania atau dadakan 3 buzzer baru henti. Tapi kalau di sini harus mulus. 1 buzzer saja gagal 17.500.000 rupiah. Oh gitu. Maaf ya nak ya. Dan Tadi kan memang harusnya dia balik ke atas. oh itu. Ada alasan. Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta. Di ref itu setelah interlude masuk ref balik lagi ke atas. Oh secara urutannya. Memang Tapi dia masuknya di yang terakhir. Iya, iya. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. secara urutannya. Secara urutan itu Gak harusnya tepat. lagu yang terakhir. Oke. Suaranya bagaimana? Suaranya bagus. Ya udah ya. Tapi kita hargai dan ada alasan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi Maaf ya nak ya. nggak apa-apa ya. Dan ini sesuai dengan janji jika ada 1 buzzer saja 17.500.000 yang gagal dan 1 juta yang tadi dititipkan akan dikembalikan. Jadi bawa pulang alhamdulillah 1 juta rupiah. Padahal lagunya tinggal sedikit lagi ya. Gak apa-apa. Buat bikin kios cukup enggak? Mudah-mudahan ada rezeki lain ya. Ini tuh bapak kamu Iya, dengan itu Umi kamu. Umi. Ya. Berapa bersaudara? 1. Kamu saudara. anak tunggal? Sebenarnya anak angkat di sini. Oh. Lalu Bapak maaf mohon izin. Saya bahas ini boleh? Boleh Pak? Jadi Abah dan Umi. Abah panggilnya ya? Abah dan Umi ini orang tua kamu tapi bukan kandung. Di mana orang tua kandung kamu? Kalau mama udah Meninggal. Mulai bayi itu. Meninggal. Kapan? Mulai bayi. dari 0 kecil. Dari anak 0 kecil. Usia 5 tahun mungkin. Iya. Ibu meninggal. Sakit atau apa? Enggak sakit, waktu itu hamil besar. Ibu di kondisi hamil besar. Hamil berapa bulan? 9. 9 bulan. Sudah besar sekali. Hamil adik kamu. Adik Meninggalnya kenapa? kurang tahu. Kejadiannya masih ingat? Saat itu Ingat. malam, pagi, siang? Malam sore sebelum mama meninggal. Itu masih sempat main. Main di kondisi hamil besar. Main sama anak pertamanya umur 5 tahun. Terus mama tuh bilang, mama mau pergi jauh gitu. Di sore itu. Pamitnya mau pergi jauh, cuman karena anak masih kecil dulu bilangnya mau ikut gitu. Ya nggak taunya malamnya tiba-tiba, ya Di kondisi tidur. Malam itu kamu tidur bersama mama.
Iya sama bapak juga. Ada bapak, mama kamu yang hamil 9 bulan, dan kamu saat itu usia 5 tahun. Tidur bertiga. Iya. Terus Kan dulu masih kecil punya kebiasaan minta digaruk tuh Kak, kalau malam. mah Minta garukin punggung. Terus waktu itu minta digarukin ke mama. Terus di rumah tuh banyak orang nangis tapi aku yang nggak denger. oke. Nggak denger kalau banyak orang nangis tuh nggak denger. Cuman pas aku bangun, kenapa kok mama nggak jawab? Tapi kok banyak orang nangis. Kayak aku spontan tidur di atasnya mama itu. Ternyata Waktu itu nggak tahu kalau mama meninggal. mama udah meninggal. Jadi mama meninggal di kondisi sedang tidur bersama kamu. Iya, Di kondisi hamil 9 bulan. Lalu kondisi bayinya ikut nggak tertolong juga. innalillahi. Jadi di usia kamu 5 tahun, kamu kehilangan ibu dan kehilangan calon adik kamu. Di kondisi sedang tidur berdampingan. Kamu ingat sampai sekarang? Ingat banget sampai sekarang. Nggak pernah lupa. Karena itu momen yang bikin kamu shock. Lalu kamu tahu kalau mama kamu udah meninggal tuh? Sewaktu sudah dikubur. Soalnya mikirnya kenapa mama kok ditaruh di bawah tanah itu. Namanya juga anak kecil belum ngerti ya. Pas udah di bawah tanah, sudah dikubur baru. Pulangnya nangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama dikubur dalam kondisi hamil besar. Aduh anak. Dan sakit itu masih terasa sampai sekarang. Bapak kamu Bapak ada di Kalimantan. sudah berkeluarga lagi. Iya, Lalu Ana dirawat oleh Abah yang sudah kamu anggap bapak sendiri bersama dengan Umi. iya. Umi juga menangis di sana. Itu sejak itu sampai sekarang Sejak mama meninggal langsung dibawa sama abah. ada hubungan saudara. Ya, Ponaan. hitungannya ponakan. Abah sendiri punya anak kandung. Ada. Punya anak kandung. Enggak punya. Dulu pernah ngandung, tapi enggak tahu hilang. Oke. Nah, ini anak Abah. Ana, ini bapakmu. Umi kamu sedang menangis, tidak bisa kesini karena kakinya sedang sakit. Itu ibumu. Rawat mereka. Peluk, Jo. Hidup ini seperti misteri. Sudah ada cerita di hidup kita. Jauh sebelum kita dilahirkan. Seperti malam hari ini. Sebuah misteri juga. Harapan mendapatkan 17.500.000. 1 juta saja yang didapatkan. Apapun jalani, syukuri. Ya. Bahagia terus Ana. Abah terima kasih. Umi di sana juga. Titip Ana. Saling membahagiakan satu dan yang lainnya. Tuan Tarkur nggak ngasih dah. Enggak. Loh ya apa sih Tuan Takur katanya Ya udah, ngasih. enggak. Gini aja. Kayaknya Mbak Inul shock dengan tekanan tombolnya. Saya kasih kesempatan berpikir, apakah akan ada kejutan dari Mbak Inul? Bersama Ana dari situ Bondo yang tadi bercerita bahwa ternyata kalau boleh saya ceritakan kembali, Abah dan Umi ini adalah bukan orang tua kandung. Karena ibu kandungnya meninggal di usia ketika Ana 5 tahun dan juga sedang mengandung 9 bulan. Ana akhirnya diangkat oleh Abah. Hari ini niatnya ingin memberikan sesuatu untuk Abah dan Umi, yaitu kios untuk berjualan. Karena Abahnya berjualan dari bis ke bis. Mbak Inul dengan keprofesionalismenya karena ada dianggap kesalahan tekan bazar. Tapi di sisi lain ada perasaan tidak enak. Aku merasa berdosa loh. Karena Sumpah. dengan satu buzzer gagal 17.500.000 rupiah dari Roda Rezeki. Tapi nggak apa-apa Mbak, kan Mbak Inul lagi ulang tahun. Sebentar toh. Tuan Takur ngilang Tuan Takur gak kelihatan. Ada.
Tuan Ada takut- Mbak Inul, ada. Tuan takut gak ngasih duit ah? Enggak Mbak, kan aturannya gitu. Tuh, untuk roda rezeki 17.500.000 atau Sawer, sak pencet hilang semua. yo. Loh. Gak nunggu 3 buzzer, 1 buzzer saja pupus. Dan 1 jutanya sudah saya Aku berikan. merasa berdosa loh. Baru nongol, terus merasa berdosa, ini gimana? Ya kita ngucapin mat ulang tahun aja gitu aja. Enggak, gini. Bisa diem nggak? Hei, kamu penonton diam. Gini, dapatnya 1 juta. Iya. Ya udah, saya tambah 5 juta boleh ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Bener Mbak? Iya, saya Benar. tambah. Iya. Daripada nggak sama sekali, Iya. Ya kan? Kasian Jadi banget. totalnya 1 juta yang tadi kami kasih tambah 5 juta. Jadi 6 juta. Iya, nggak apa-apa ya nak ya. Bunda minta maaf ya. Karena nggak tahu. Gak usah minta maaf. Alhamdulillah. Widih. Ya Allah Bapak. Alhamdulillah Abah di balik diamnya dia. Ya Allah Pak. Abah. Alhamdulillah Abah. Bapak itu ceritanya kayak aku loh, A. Maksudnya? Kalau Bapak ini jualannya kan di bus. Kalau saya itu sama emak saya itu jualan kacang, jualan... jadi sedih juga saya. Karena saya jualan minuman itu di gerobak depan jalan raya, A. Mbak Inul dulu. Iya. Jadi Barang siapa? aku mama aja Emak? jualan, di gerobak. Gerobak rokok, jualan rokok, jualan kacang, jualan ya macam-macam minuman botolan gitu. Saya mau bertanya dulu. Yang pertama menekan tombol buzzer siapa? Mbak Inul. Eyang. Saya tahu di awal tampaknya salah lagu atau apa. Betul sekali. Kalau Mbak Inul sudah nekan, tunggu dulu. Saya tunggu 2 baris, baru saya tekan. Enggak langsung tadi. Tadi Ada jeda sedikit. Ya tapi maksudnya kasih kesempatan dulu gitu loh. Tadi Mbak Inul udah terus ikut. Kalau kesalahannya sama, izinkan juri yang lain kalau sudah ada biarkan dulu. Ya, ini menyangkut kesalahan lagu. Iya, karena Mbak Inul pun alasannya sama. Ya Mbak Inul. Terus pas dia start, lari, terus lagunya baru benar. Ya Terus udah saya itu kan Mbak Inul dengan alasan yang sama. Oke. Tunggu dulu aja. Jangan menekan sama-sama dengan alasannya juga itu juga. Enggak, saya saya tahu itu salah, tapi ada jeda sedikit saya baru kencet tadi. Ada berapa, bukan satu baris, saya pencet ini kesalahan yang menurut saya sangat fatal karena lagunya bukan lagu itu, tapi itu notnya lari. Falasnya. Iya. Jadi sini Pan, ini beban dia ini berat sekali. Terus sampai dia dengar musik, sampai dia tahu nembak lagu apa yang harus dia nyanyikan. Iya. Itu pun alasan Mbak Inul pasti. Tunggu dulu lah. Oke. Di awal langsung 2 dengan kesalahan sama tuh. Oke. Kalau mau juga sebetulnya karenanya bisa juga dari awal. Tapi kan sudah ada yang menekan gara-gara itu, tunggu dulu loh. Oke, saya terima itu. Tapi sangat sayang sekali dia. Oke. Nembak. Karen kenapa? Bahasa tubuh dan mimiknya udah bingung tuh. Ke kanan dan ke kiri, pandangannya juga sudah bingung. Mungkin dia masih menerka-nerka. Oke, isi lagunya tentang apa sih? Tentang apa sih isi lagunya? Judul lagunya Datang Untuk Pergi. Iya. Jadi kisah seseorang yang datang tapi cuma sebentar aja gitu. Nah itu jadi gini, datang pergi. Datang pergi. Ya enggak gitu. gitu loh. Apa lagi serius? Maksudnya datang terus nyamperin terus pergi lagi. Iya gitu, Iya. jadi eksesnya bingung gitu. Kok datang kok pergi, gitu loh. Enggak gitu Sedih, sedih. Pan, dia bercinta tetapi tidak lama. Ini judul lagunya, Datang Untuk Pergi. Ya Jadi itu. tidak terlalu lama dia singgah di situ. Ekspresinya pas menurut saya sih. Enggak dong. Nggak bisa. Jadi secara naluri sebagai seorang penyanyi dangdut biasanya lagu ini, oh musiknya ini, oh lagunya ini gitu. Ya.
Tapi di awal tadi dia nyanyinya udah nebaknya udah salah. Saya setuju dengan Mbak Inul. Itu tuh. Jadi Tit, kamu kayaknya banyak panggung yang kamu telusuri, tapi untuk lagu-lagu melo seperti ini kurang pas. Tapi tadi pada saat kita take vokal kamu pertama, waktu take lagu beat, suara kamu luar biasa, bagus. Makanya kamu terpilih. Udah cukup ya? Tuan Takur silakan. Iya, sayang sekali ada 3 buzzer, tapi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh para juri. Para juri punya hak untuk memberikan penilaian. Punya hak untuk menekan buzzer. Mungkin yang dimaksud oleh Bro Tommy adalah sama dengan Mbak Inul, yaitu salah lagu, tapi ada catatan lain yang tadi disebutkan. Ada nada yang kurang pas. Karen Delano melihat penampilan yang menjadi kebingungan ketika dia sudah melihat ada 2 buzzer. Kembali lagi, ini adalah dadakan. Jadi siapapun yang memilih dadakan, tampilnya harus sempurna. Tadi saya sudah ingatkan sebelum kalian tampil, manfaatkan panggung ini dengan baik. Malam hari ini ada 3 buzzer. Saya kasih kamu 1 juta rupiah. Masih ada satu. Tadi dapat berapa tadi? 1 juta dari Tuan Takur. 1 juta. 1 juta dari Wina. Total 2 juta. 2 juta. Sementara itu buat kontrakannya itu harus 2 tahun. Tapi emang beneran gak bisa bayar? Iya bunda. Oh, beneran kamu gak mau nyumbang? Beneran katanya. Beneran? Enggak dia Mbak Inul nanya. Hey. Hey, punya rambut silver. Tar dulu. Lu nanya apa sih Bu? Gue bingung deh. Nanya. Tiba-tiba confused. Nanya beneran apa? Dia beneran katanya nggak Beneran. bisa bayar kontrak kan. 2 minggu, 2 tahun. Bukan, Bunda. kontrakannya udah naskah tuh saatnya perpanjang kontrakan. Iya. Oh, perpanjangnya. Setahunnya tuh setahunnya tuh 5 Susah juta. banget. Enggak, tar dulu sayang. Setahunnya berapa? 3 juta. 5 juta. Tadi dapat berapa? 2 juta toh? 1 juta dari Tuan Takur. 1 juta. 1 juta dari Wina. Bu Ratu. Bu Ratu cus. Sebentar, Itu mau nyumbang gak? sebentar. Kan lu tadi ngomong 3 juta setahun. Iya. Biar gol, gue bilang 5 juta setahun. Buat lu 1 juta, gue 1 juta. Tuh kan, bagi-bagi aja ya gimana sih? Gak boleh. 3 juta setahun, harus 2 tahun jadi 6 juta. 1, 2, 2, saya pegang aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. lama banget. Oke, 10. Sini sayang. Sini. Sini, sayang. Nah, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pan. Bilang Bentar, satu lagi. Biar nyanyiin. 1 juta. Uangku 1 juta diambil dia loh. Security, maling, security. Gak boleh nyolong ya. Nah, Inul suruh bilang, Tom, kamu kasih juga 1 juta. Oh gak bisa, ini gara-gara Eyang mau minta dinyanyiin kan? Iya. Ada pamrih. Tunggu dulu. Udah. Nyanyiin dulu aku sama. Tak dulu. Banyak banget duitnya Nul. 1 juta Mbak Inul, 1 juta Karen Delano yang minjem duitnya ke Mbak Inul. Ya. Jadi 2 juta plus tadi 2 juta total 4 juta rupiah. Karen dan Mbak Inul disatuin aja yuk karena kan Karen minjem. Kalau Kak Karen kan minjem berarti nyanyiinnya Kak Karen minjem 1 juta. Tuh kan Gak ada. minjem. Nanti juga lunas kalau udah kelar.
Apalagi? Lu jangan nowos aja nih gua kasih. Orang kaya